tahta menjadi raja, milih menjadi seorang biksuni atau pertapa. Kahuripan pecah menjadi dua, Panjalu dan Jenggala. Pada tahun 1032 Masehi, usaha ekspansi wilayah yang dilakukan Prabu Airlangga mendapat cekalan dari seorang Raja Putri Dyah Tulodong dari kerajaan Lodoyong. Istana Watanmas berhasil diduduki dan dihancurkan oleh Raja Putri Dyah Tulodong. Bertemu kembali dengan AWOL channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Bangsa yang besar, bangsa yang bangga akan sejarahnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saat kejadian tersebut, Prabu Airlangga menuju desa Patakan, melarikan diri bersama Mampanji Tumanggala. Tertuang di dalam prasasti Trep, prasasti yang dikeluarkan pada tahun 1032 Masehi oleh Prabu Airlangga, yang menyatakan bahwa raja telah memberikan anugerah kepada Rakai Pangkaja Dyah Tumambong berkat jasanya saat raja menyingkir dari Watanmas menuju Patakan. Rakai Pangkaja Dyah Tumambong telah berdoa dan melakukan puja kepada Bedari Durga agar Airlangga memperoleh kemenangan dalam peperangan. Dia berjanji jika permohonannya terkabul akan mengajukan permohonan kepada raja agar desa Trap, tempat pertapaan yang digunakannya untuk berdoa dan pujanya itu, dijadikan sima. Selang 1 tahun kemudian, Dyah Tulodong berhasil dikalahkan oleh Prabu Airlangga lewat pertempuran sengit di penghujung tahun 1032 Masehi. Dari utara, pasukan Airlangga bergerak ke selatan menuju Lodoyong. Musuh wanita tersebut dapat dikalahkan dan ditaklukkan. Di akhir tahun 1032 Masehi, Prabu Airlangga dengan bantuan Empu Narotama berhasil membalas dendam dengan menghancurkan kekuasaan Raja Wurawari. Dendam Kusumat terhadap Raja Wurawari yang telah menghancurkan kerajaan Medang terbalas. Dendam Sang Prabu Udayana terhadap Raja Wurawari yang telah menghancurkan kerajaan Medang di ibu kota Watan terbayar lunas. Raja Wurawari tewas dan kerajaannya diluluh lantakkan. Pada tahun 1035 Masehi, Prabu Airlangga kembali melawan upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Wijayawarman dari Kerajaan Wengker yang telah berada di dalam kekuasaannya. Raja Wijayawarman akhirnya tewas. Pada tahun 1037
37 Masehi, Prabu Airlangga membangun istana yang baru dan ibu kota baru tersebut disebut dengan nama Kahuripan. Dan sejak saat itu kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Airlangga lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kahuripan. Setelah kondisi kerajaan aman, Prabu Airlangga memerintahkan pembangunan ibu kota baru dan membangun banyak hal buat kepentingan masyarakatnya. Dalam melaksanakan tampuk pemerintahan, Prabu Airlangga memegang teguh prinsip Astobroto yang diajarkan oleh Empu Kanua. 8 elemen dalam Astobroto ini adalah logo pemerintahan yang ditegakkan oleh Prabu Airlangga, yang terdiri dari Ambegin bumi, bumi berarti tanah. Seorang raja atau pemimpin hendaknya tetap tangguh dalam keadaan apapun, entah baik ataupun buruk, tidak mudah mengeluh, sabar dan legowo dalam menerima kondisi yang harus dijalani. Ambegin bumi merupakan simbol karakter manusia yang pemurah di satu sisi dan kuat di sisi lainnya. Ambegin tirta atau bayu. Tirta berarti air, sesuai dengan karakter air yang mampu menjalar kemana-mana. Maka seorang pemimpin atau seorang raja harus bisa berlaku sama rata kepada rakyatnya, baik dalam keadaan hal kesejahteraan, keselamatan, dan kemakmuran hidup. Ambegin bayu adalah representasi sifat adil seorang pemimpin. Yang ketiga, Ambegin bayu. Bayu berarti angin. Ajaran ini menginginkan sifat seorang raja yang mampu menempatkan diri sehingga mampu mendengarkan keluh kesah masyarakatnya. Dengan demikian seorang raja atau pemimpin akan lebih mudah dalam membuat kebijakan yang bertumpu pada masyarakatnya, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Ambegin bayu menyimbolkan seorang pemimpin yang harus bisa berada di segala lapisan masyarakatnya. Yang keempat adalah Ambegin agni. Agni berarti api. Api divisualkan sebagai sesuatu yang panas, mampu membakar segala sesuatu di sekitarnya, tetapi tetap suci. Ambegin angin menyimbolkan seorang pemimpin harus tegas dan mampu memotivasi rakyatnya. Yang kelima adalah Ambegin suryo. Suryo berarti matahari. Matahari adalah sumber energi bagi kehidupan di muka bumi. Raja dengan Ambegin suryo diharapkan mampu menjadi pemantik untuk terus menumbuhkan dan menggerakkan masyarakat untuk terus berkarya dan membangun negaranya. Yang keenam adalah Ambegin dahono. Dahono diartikan sebagai angkasa. Sebagai sifat angkasa yang luas tanpa batas, seorang pemimpin harus berkarakter yang hendaknya mempunyai hati seluas angkasa. Sifat ini akan menjauhkan seorang raja dari kekuasaan yang otoriter. Raja akan bisa menerima pendapat dan kritik baik yang bernada positif maupun negatif dari pihak lainnya, termasuk dari rakyatnya. Yang ketujuh adalah Ambegin Kartiko. Kartiko adalah bintang. Bintang adalah simbol kepastian. Bintang selalu memiliki posisi yang tetap di langit dari manapun mata melihatnya, sehingga dijadikan pedoman oleh orang dahulu untuk menentukan arah, memproyeksikan sifat dari seorang raja pemimpin yang hendaknya bisa menjadi patokan, barometer, dan pegangan yang teguh
oleh rakyatnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin haruslah tegas dan tidak menyesatkan. Dengan demikian rakyat yang dipimpinnya memiliki pijakan yang jelas dan pas. Dan yang terakhir adalah ambekin condro. Condro berarti bulan. Karakter bulan adalah sebagai penerangan ketika malam sudah turun menjadi gelap. Hal ini dapat direalisasikan oleh seorang raja dalam bentuk memberikan cahaya terang kepada rakyatnya, menjamin rakyat dari krisis pangan, kerusuhan, dan juga menyediakan jalan terang bagi masyarakatnya untuk beranjak dari ruang gelap kebodohan. Dalam masa pemerintahan Prabu Airlangga, poros perekonomian yang digerakkan oleh kerajaan Kauripan adalah perdagangan. Sumber sejarah menyebutkan bahwa bandar pelabuhan dagang yang dimiliki kerajaan Kauripan adalah kedua terbesar dan teramai setelah kerajaan Sriwijaya di Palembang. Bandar niaga milik kerajaan Kauripan terdiri dari Hujung Galuh di daerah Mojokerto, Kembang Putih di daerah Tuban. Kondisi kerajaan mulai stabil. Prabu Airlangga merekonstruksi pelabuhan Hujung Galuh yang berada di muara Sungai Berantas. Demikian juga pelabuhan Kembang Putih pun diberikan perhatian dengan diberikan hak-hak khusus. Di sektor lain, Prabu Airlangga membangun tanggul di wilayah Waringin Sapta yang digunakan untuk mencegah terjadinya banjir bandang akibat luapan Sungai Berantas. Bendungan ini kemudian digunakan untuk mengairi sawah untuk menyambung kehidupan masyarakatnya. Hal ini merupakan salah satu wujud jaminan keamanan terhadap kecukupan sandang yang disiapkan oleh kerajaan Kauripan di bawah pimpinan Prabu Airlangga. Komoditas dagang yang diperjualbelikan di kerajaan Kauripan adalah barang pecah belah, tembikar, kain hasil tenun, serta produk pertanian dari daerah pedalaman seperti beras, kayu, juga bermacam-macam daging. Prabu Airlangga memerintahkan Empu Kanwa untuk mengubah suatu kekawin yang diberi judul Arjuna Wiwaha. Kekawin Arjuna Wiwaha ditulis sebagai jaya sastra untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan Raja Airlangga saat memenangkan ekspansi wilayah demi kejayaan kerajaannya. Di masa zaman kegemilangan, Prabu Airlangga banyak melakukan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Hal ini dilakukan karena Raja atau Prabu Airlangga sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Beberapa bangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Prabu Airlangga untuk memudahkan rakyatnya menggelorakan roda perekonomian, di mana beliau membuat Sriwijaya Asrama pada tahun 1036 Masehi, mendirikan tanggul di wilayah Waringin Sapta pada tahun 1037 Masehi untuk membendung luapan air dari Sungai Berantas, merekonstruksi bandar penting di muara Sungai Berantas yang bernama Pelabuhan Hujung Galuh, mempersiapkan jalan penghubung antara daerah kekuasaan di pesisir dengan pusat kerajaan Kauripan yang ada di pedalaman, meresmikan tempat pertapaan yang berlokasi di Gunung Pucangan pada tahun 1041 Masehi, dan memindahkan ibu kota kerajaan dari Kauripan ke wilayah
Daha, Kediri. Pada masa akhir pemerintahan Prabu Airlangga, beliau sebenarnya telah menunjuk Sang Grama Wijaya Tunggadewi sebagai penerusnya. Namun, ternyata sang calon raja menolak dan beliau malah memilih menjadi seorang biksuni atau pertapa. Prabu Airlangga mempunyai 2 putra dari istri yang lainnya. Kedua putra tersebut adalah Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Kedua putranya ini, baik itu Sri Samarawijaya ataupun Mapanji Garasakan, justru saling bersaing untuk memperebutkan tahta. Dan pada akhir November 1045 Masehi, atas saran penasehat kerajaan Empu Barada, Prabu Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi 2, yaitu bagian barat yang diberi nama Kadiri atau Panjalu dengan ibu kota di Daha. Sementara di bagian sisi timur yang bernama Janggala yang beribu kota tetap di Kahuripan. Kedua wilayah tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing putra Prabu Airlangga, di mana Kadiri atau Panjalu diserahkan kepada Sri Samarawijaya, sementara Janggala atau Kahuripan diserahkan kepada Mapanji Garasakan. Setelah pemecahan kerajaan pada tahun 1045 Masehi, Prabu Airlangga turun tahta dan kembali menjadi pertapa dengan gelar Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buana. Pertapaan di daerah Pucangan di kawasan Gunung Penanggungan diserahkan kepada putrinya Sang Grama Wijaya Tunggadewi, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Dewi Kilisuci. Setelah turun tahta, Prabu Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa dan diperkirakan meninggal pada tahun 1049 Masehi. Kerajaan yang didirikan oleh Prabu Airlangga yang dikenal dengan Kahuripan akhirnya dipecah menjadi 2, Panjalu dan Janggala, dengan ibu kota Daha dan Kahuripan. Bagaimana perjalanan kedua kerajaan yang dulunya merupakan kerajaan Prabu Airlangga yang akhirnya terpecah menjadi 2 di tangan kedua anak beliau? Apakah dengan pemecahan ini tidak akan terjadi peperangan atau malah sebaliknya? Tunggu tayangan kami. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.